Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebanyak 10 mesin judi disita tim gabungan Polrestabes Medan dari lokasi perjudian di Jalan Jerman 15. Sebanyak 17 pelajar dari salah satu sekolah di Kabupaten Deli Serdang yang hendak tawuran ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Rencana pemerintah membatasi pembelian gas bersubsidi ukuran 3 kg dan wajib menggunakan identitas KTP menuai pro dan kontra di kalangan pemilik pangkalan dan masyarakat. Cuaca ekstrim menyebabkan sebagian nelayan di Kabupaten Deli Serdang gelisah. Pasalnya cuaca berpengaruh pada hasil tangkapan ikan dan keselamatan dalam bekerja. Minimnya tangkapan ikan juga berpengaruh pada harga jual ikan hingga pendapatan nelayan. Transaksi ikan di tempat penampungan ikan kawasan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang pada Selasa kemarin tampak lebih sepi dari sebelumnya. Hal ini disebabkan banyaknya nelayan yang tidak melaut dan minimnya tangkapan ikan laut oleh nelayan karena cuaca yang tidak menentu. Kini ikan yang dijual di tempat ini hanyalah ikan yang jarang dicari pembeli, seperti ikan tamban dan ikan bana untuk ukurannya juga lebih kecil dari tangkapan biasanya. Minimnya tangkapan ikan juga berpengaruh pada harga jual ikan yang biasa dicari pembeli seperti ikan gembung kuring dan ikan dencis. Harganya kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya senilai Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Memang gimana ya, memang keadaan memang ikannya nggak ada nih Bang. Situasinya memang ikan nggak ada dan cuacanya pun kadang berganti-ganti, kadang bagus, kadang enggak, ya kan. Nah, kayak gitu aja cuacanya Bang. Jadi ikan susah didapat berarti ya? Kalau untuk masa ini memang agak sulit lah Bang. Sulit memang. Sudah berapa lama ini Bang kejadian? Sudah sekitar hampir 1 bulanan dah. 1 bulanan lebih gitulah dah. Apakah berpengaruh di harga? Di harga ikan? Kalau memang apa Bang, ya pengaruhnya di harga lah ya kan. Kalau pas ikan nggak ada gini pasar tinggi lah dia. Minimnya tangkapan nelayan dan menurunnya tingkat pembelian masyarakat berdampak terhadap pendapatan pedagang dan nelayan, khususnya di kawasan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Para nelayan berharap kondisi cuaca kembali normal, sehingga bisa kembali melaut dengan aman juga dapat berdampak terhadap pendapatan para nelayan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Rencana pemerintah membatasi pembelian gas bersubsidi ukuran 3 kg dan wajib menggunakan identitas KTP menuai pro dan kontra di kalangan pemilik pangkalan dan masyarakat. Kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian gas bersubsidi ukuran 3 kg dan harus menggunakan KTP di Kabupaten Deli Serdang mendapat berbagai penolakan dari pihak penyalur resmi maupun para pedagang yang setiap harinya menggunakan bahan gas lebih dari 2 tabung. Menurut mereka, dengan tidak adanya pengecer mengakibatkan tingkat penjualan gas akan terjadi penurunan karena para pembeli gas hanya berasal dari warga yang hanya berdekatan dengan penyalur resmi. Sementara para pengguna gas bersubsidi yang jauh dari lokasi penyalur tidak akan berangkat ke pangkalan gas karena jaraknya cukup jauh dan pengambilannya dibatasi. Sehingga penjualan di tingkat penyalur resmi akan berkurang 50%. Dari jatah 280 tabung selama sepekan di tingkat penyalur resmi, biasanya akan habis selama 3 hingga 4 hari jika ada pengecer. Namun, jika pengecer tidak diperbolehkan, maka penjualan akan melambat menjadi 8 hari, hingga 2 pekan baru habis terjual. Ya, dampak dari pangkalannya macam saya seminggu jatahnya cuma 280. Mungkin kalau saya nunggu di rumah dengan adanya orang harus datang, mungkin ya masyarakat yang dekat-dekat saya aja yang beli, yang jauh itu ya kemana lah, entah mau kemana dia pergi, saya kurang tahu lah itu. Memang udah meresahkan juga nih masalah mau peraturan baru keluar ini gitu. Penolakan juga hadir dari salah satu pedagang makanan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurutnya, selain lokasi pengambilan nantinya cukup jauh,
Kebijakan pembatasan tersebut sangat menyulitkan pedagang karena satu tabung gas ukuran 3 kg tidak akan mencukupi untuk memasak bahan dagangannya. Rasa saya Pak, lagian pun ke pangkalannya jauh dari sini. Sekalipun ada, dia seminggu 2 kali. Kami aja habis gas setiap hari. Gimana kami mau jualan kalau belinya ke pangkalan? Itu kebutuhan sehari-hari berapa tabung gas sih? Satu hari pasti habis 1, kadang 2 tabung, 2 tabung satu hari. Sebagian warga ada juga yang menyetujui jika kebijakan pemerintah diberlakukan. Karena selain harganya cukup murah dibanding tingkat pengecer, isi gas di tabung 3 kg juga sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Harganya lebih murah. Terus juga kalau beli di pangkalan juga ditimbang, terus terjaminlah isinya gitu. Kenapa nggak beli di warung-warung, di pengecer-pengecer itu? Udah terbiasa beli di pangkalan karena itulah lebih murah harganya daripada di warung. Kalau di warung bisa di harga berapa kan? Kalau di warung kurang lebih 20-an. Nah kalau di pangkalan tadi? Di pangkalan 16. Nah, untuk isinya Pak bagaimana? Kalau isinya ya bagus di pangkalan lah, karena di situ asli memang ditimbang. Terkait harga jual gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg saat ini dijual seharga Rp16.000 untuk tingkat penyalur resmi. Namun di tingkat pengecer dijual seharga Rp19 hingga Rp21.000 per tabung. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Meski disibukkan dengan pekerjaan, setiap orang tua tentu ingin tetap bisa mengantarkan anak-anaknya pergi ke sekolah seperti Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution. Berikut point of view bersama Bobi Nasution. Di dalam ada gini. Sudah stop. Allahu Akbar. Yang ini di sini. Coba lihat. Tuh. Tuh, Bang Nahyan. Abang juga tuh. Ini dia main tuh, ya kan? Adik kan sayang tuh tiap pagi diantar. Mama kami. Jangan sayang. Kan jatuh kan? Jatuh toh. Mana ini? Nanti. Tempelin enggak? Bisa kakak? Bisa. Tolong enggak? Ini yang belakang kamu. Papa nganter sampai depan aja ya. Boleh. Jadi sebentar. Udah, sekali aja. Abang, tangan ya. Kiri tuh. Pinternya. Gandeng. Udah, papa nyampe sini aja ya. Sudah. Dadah. Dalam. Dadah, Bang. Kiss dulu. Dadah, masuk. Gandeng enggak? Dadah, kakak aja abangnya. Terima kasih. Ayo. Kesibukan pagi hari ya Mas Bobi ya. Kenapa abang harus nangis paginya? Emang kayak begitu setiap mau berangkat sekolah? Enggak.
Pas mau berangkat semangat. Oh. Pas sudah dekat sekolahnya nangis-nangis minta pulang. Ini minggu pertama sih. Baru minggu pertama sekolah, masih ya belajar masuk sekolah lah kayaknya. Oh iya masih belajar banget ya. Mas Bobi, apa kabarnya? Sehat, Terima alhamdulillah. kasih banyak hari ini udah mau digeratakin ya, diikutin pagi-pagi dari rumah tadi. Tapi Mas Bobi, ini kegiatan rutin nggak sih setiap pagi Mas Bobi sama Mbak Ayang gitu ngantar sendiri anak-anak ke sekolah? Beberapa kali, kalau memang nggak ada yang, maksudnya ya pasti salah satu harus ada yang nganterin ya. Kalau nggak saya atau biasanya Mbak Ayang yang nganterin, apalagi pas bisa sama-sama. Oh, tapi memang anak kecil tuh patternnya ini ya, maksudnya dengan semua natural aja ya gitu ya. Ada yang nangis, ada yang udah semangat mau sekolah. Biasanya selesai sekolahnya jam berapa? Ini nanti setengah 12. Oh, setengah 12. Sudah selesai. Mas Bobi jemput lagi? Kemarin jemput, ya ini kayaknya Mbak Ayang aja yang jemput. Mbak Ayang jemput. Jadi tugasnya gantian ya, ablusan ya. Oh, tapi biasanya kalau aku penasaran sih. Saya lepas masker aja ya. Boleh, silakan Mas Bobi. Jadi kalau misalnya ngelihat anak-anak itu kan orang ngelihatnya oh spesial gitu ya, anaknya Bobi Nasution sama Kahiyang, cucunya presiden, treatmentnya pasti spesial. Saya lihat enggak, anak-anak kecil pada umumnya banget sama lagi. aja, Sama aja gitu loh, nggak ada bedanya sama aja. Kalau misalnya dari bangun tidur, biasanya tuh urutannya ngapain aja sih anak-anak tuh? Bangun tidur biasanya mandi, biasa ya sama kayak lagu anak-anak itu, bangun tidur terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Ya biasa, habis itu sarapan, baru sarapan ya baru siap-siap. Nah pertanyaanku selanjutnya, tadi kan Nahya digendong sama Pas Pampres ya. Nah itu gimana? Apakah itu juga membatasi Nahya dan juga Sedamira untuk pergaulan sama teman-temannya akan seperti apa? Karena kan harus selalu diikutin sama pengawalan. Enggak, ini nanti begitu masuk, selesai nangis sudah Saya nangis. ditinggal. Biasanya memang proses masuk ke dalamnya aja. Nanti yang Nahyan suka nangis, nanti begitu udah masuk kelas, udah ketemu miss-nya, udah diem. Jadi di dalam kelas memang nggak ada yang nemenin. Memang kan aturannya sebenarnya di depan kelas memang nggak boleh ditemenin. Nah, perbincangan dengan Wali Kota Medan, Bobi Nasution dalam program Point of View akan kembali hadir esok hari. Saya Janet Lee, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.